Kalau dari Pak Fatur gimana? Kalau dari saya sih, ini serius kajiannya ya. Ini kita kaji dari secara sains ya. Dari secara sains antara fisika dan biologi. Karena background saya fisika. Mana ada yang kita berarti? Banyak kita putih. Ini kan di sini. Oke, jadi yang pertama kita bahas dari secara fisika. Dalam secara ilmu fisika, selamat datang limbah arogan. Oke, balik lagi ya Di konten relevan yang uploadnya 2 tahun sekali. Seperti biasa, ini adalah konten relevan, konten di mana kita membahas apapun dari sudut pandang Yang berbeda. karena di sini kita bersama seorang S2 Fatur dan saya juga S2. Saya SD SMP. Anda S2 apa nih? Fakultas apa? Enggak, saya S2. Oh, Anda beli S2. Ini S2. Oke, lanjut. Oke. Jadi seperti biasa di konten relevan ini kita akan membedah suatu apapun, baik itu status, pepatah, statement, puan Maharani, untuk kita review. Apakah kata-kata tersebut masih bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari zaman sekarang atau sudah tidak? Oke, kita langsung masuk ke pernyataan pertama, Pak Fatur. Oke, yang pertama, ayam berkokok di malam hari, pertanda ada perawan yang hamil. Ini berarti kita edisi horor ya? Edisi horor. Iya, karena ini malam Jumat jadi kita edisinya horor. Kalau dari sudut pandang seorang dukun, dulu tuh mungkin. Iya. Tapi kalau menurut saya sekarang itu sudah tidak relevan. Kenapa? Karena kalau ayam berkokok di malam hari itu belum tentu ada perawan yang hamil. Tapi, Bisa jadi dia punya anak perawan, tapi bapaknya peternak ayam. wah. Itu dari pendapat saya. Kalau pendapat Anda kayak mana? Dari pendapat ilmu screenshot ya, S2, SS. Iya. Oke. Ayam berkokok di malam hari, pertanda ada perawan yang hamil. Ini mau dari dulu ataupun dari sekarang. Perawan itu harus hamil. Saya jamin. Iya. Bagaimana perawan bisa hamil? Iya. Kecuali dia di aneh. Nggak bisa, harusnya nggak bisa. Ya, perawan nggak bisa hamil. Iya memang. Karena belum dibuka. Masih belum dibuka. Nggak bisa. Jadi ya, ayam Jadi- berkokok di malam hari, pertanda ada perawan yang hamil. Itu tidak mungkin. Ini nggak bisa. Mau dari zaman Iya. atau Adam sampai atau Anas kemarin, Iya. Itu nggak bisa. nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi kita sepakat bahwa berarti mitos ini sudah tidak relevan. Oke, lanjut Pak Fatur yang kedua. Jika ada burung gagak hinggap di satu rumah, pertanda akan ada yang meninggal di rumah tersebut. Ini cukup aura mistisnya lumayan kuat ya. Iya, Siapa menanggapi yang pertama nih? aku boleh. Oke, silakan. Dan Ini Pak ya. Fatur dulu pengen menanggapi ya. Ini kita tengok dulu. Ini rumahnya rumah mana? Iya. Tandanya rumah kosong, rumah hamster, Iya. atau rumah hamster? Nggak mungkin dong rumah kosong ada yang meninggal. Atau misalnya rumah hantu yang ada di pasar malam. Itu gagak nggak mungkin bisa masuk. Karena ada security dong. Berarti secara logikanya udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa. Dulu ya mungkin bisa. Dulu mungkin bisa. Tapi sekarang itu udah nggak bisa lagi karena sekarang udah banyak macam-macam rumah. Rumah makan, rumah sakit. Kalau hinggap di rumah sakit pasti dia meninggal. Apalagi kalau misalnya burung gagaknya hinggap di rumah kreatif. Wah. Kalau dari saya, burung gagak hinggap di suatu rumah pasti ada yang meninggal. Saya setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Karena tidak ada orang hidup di dunia yang tidak meninggal. Jadi bukan masalah burung gagak mau hinggap atau nggak hinggap, tetap bakalan meninggal. Anda dukung atau? Tapi secara relevan ini tentu sudah tidak mungkin. Pertama, kalaupun ada burung gagak di luar, orang sekarang bukan takut Pak, ditangkap anjir. Iya, tangkap dijual. Dijual atau bisa jadi sate gagak. Sate gagak segihan. Berarti kita sepakat bahwa pepatah ini lagi-lagi sudah tidak relevan. Oke, kita lanjut ke pepatah mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga, anjing menggonggong di malam hari, tandanya ada hantu lewat. Atau dia melihat hantu. Anjing menggonggong di malam hari tanda dia melihat hantu, menurut saya belum tentu. Kenapa belum tentu?
bagaimana kalau misalnya anjing itu bisu? Wah. Ya kan? Iya. Kita harus makan dong. Anjing bisu. Ada anjing bisu ya kan? Iya. Jadi walaupun dia lihat hantu mau lihat apa kayak tetap ya dong. Iya. Itu salah satu alasan bahwa ini tuh sebenarnya sudah tidak worth it ya. Karena Iya. anjing aja belum tentu. Terus apa lagi ya? Kalau dari Pak Fatur gimana? Kalau dari saya sih, ini serius kajiannya ya. Ini kita kaji dari secara sains ya. Dari secara sains antara fisika dan biologi. Karena background saya fisika. Kita putih. Ini fisika di sini. Oke, jadi emang pertama kita bahas dari secara fisika. Dalam secara ilmu fisika, anjing itu dia memiliki pendengaran yang luar biasa, penglihatan yang luar biasa. Penelitian luar biasa. Apakah kau pernah lihat anjing itu kuburan? Enggak pernah. Nggak pernah, karena dia bisa mendengar suara. Suara-suara kecil, suara-suara anak itu dia bisa mendengar. Jadi ketika ada makhluk lain yang lewat atau kita lah jalannya pelan aja, itu dia bakal menggonggong. Untuk yang ketiga ini, anjing memang malam hari tandanya ada hantu yang lewat atau dia nampak hantu. Ini Menurut Anda relevan? menurut saya relevan, tapi tidak semua anjing menggonggong. Tapi tidak berlalu. Ya. Tapi tidak semua anjing yang menggonggong itu karena ada hantu. Bisa jadi ada maling. Yang jelas ini adalah sebuah pertanda. Pertanda kalau ada sesuatu. Yang jelas ini pertanda dia melihat sesuatu. Iya. Berarti objeknya belum tentu hantu ya. Iya. Berarti kita nih dari Pak Fatur masih relevan ya? masih relevan. Kalau dari saya tuh tidak relevan. Tidak relevan. Tidak relevan karena seperti yang saya bilang tadi bahwa bisa jadi anjingnya bisu, Iya. ya kan? Bisa jadi dia nggak cuma ngeliat hantu kan gitu. Yang ini tuh kita masih belum bisa menentukan relevan atau nggak relevan ya, karena bisa jadi relevan, bisa jadi nggak relevan. Jadi silakan kalian komen di bawah sudut pandang kalian tentang masalah hantu ini ya. Masalah yang ketiga ini. Masalah anjing ini. Anjing. Nanti komentar yang menarik, yang bagus akan kita kirimin dana 50.000. Oke. Kalau komennya bagus. Kalau komennya bagus. Dari semua komen yang kita pilih, yang komennya masuk akal dan kita nanti debatin bisa diterima akan kita pin dan akan kita bahas di episode relevan berikutnya Di 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Berarti itu presidennya udah Anies Mas ya? Ataupun marah dia. Kalaupun marah nikah nggak bisa. Nggak bisa. Karena pasti episode kita dari awal dari tag dari mana. Oke, mungkin sekian dulu Pak Fatur Iya. di episode relevan kali ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.